Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizza Asubahi. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat game sederhana menggunakan App Inventor. App Inventor adalah sistem aplikasi berbasis web untuk membuat aplikasi yang bisa dijalankan di sistem operasi Android di HP kita masing-masing. Nah, App Inventor ini sangat membantu untuk para user yang tidak memiliki basic atau latar belakang programming, karena kita membuat game dengan hanya menggunakan coding yang sederhana dengan sistem coding block, sistem visual. Nah, langsung saja caranya kita download App Inventor di web MIT itu sendiri. Nah, MIT ini adalah salah satu pengelola setelah Google. Google juga termasuk pengembang dari App Inventor ini. Nah, dikelola oleh MIT. MIT itu adalah salah satu institut teknologi yang ada di luar negeri. Nah, kita bisa masuk ke webnya, lalu kita download versi terbaru. Maka akan selesai download akan muncul shortcut di desktop yang bernama AI2. Kita bisa buka, lalu akan muncul dua komen untuk menjalankan server. Karena App Inventor ini adalah software berbasis web, maka kita menggunakannya di web browser. Saya kali ini menggunakan web browser Chrome, Google Chrome. Lalu tadi setelah terbuka dua komen untuk menjalankan server, tunggu hingga dua-duanya mengeluarkan tampilan info server running dan yang satu dev server running. Jika sudah bisa, kita masuk ke web browser kita masing-masing, lalu ketikkan localhost /2 4 kali. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, kita bisa mulai project kita. Kali ini kita akan membuat project game sederhana, yaitu sistem kerjanya, sistem permainannya. Ketika ada objek yang disentuh di layar, maka skor akan menambah nilai skor yang kita akan buat. Seperti nanti kita akan coba jelaskan sedikit. Langsung saja kita bisa mulai start new project. Lalu kita bisa namakan project kita, projectnya sesuai dengan yang kita masing-masing. Saya menamakan game ini dengan Gotok Tikus. Lalu, nah di sini ada dua layar kerja. Satu layar kerja desain dari user interface dari aplikasi yang akan kita buat. Lalu ada di bagian belakang atau bagian programnya. Kita bisa lihat terlebih dahulu di sini ada blocks. Nah, programnya hanya sesimpel ini. Dari masing-masing screen nanti ada program yang berbeda. Nah, kita masuk ke desainer dulu ya. Nah, kita bisa mendesain screen awal. Kita membuat 4 screen seperti pada game pada umumnya. Setiap screen masing-masing diperuntukkan untuk fungsi yang berbeda. Yang pertama, tampilan awal seperti biasa, seperti ini. Yang kedua, ada menu yang terdiri dari komponen-komponen tombol. Yang ketiga, ada tampilan permainan. Nah, di sini nanti kita akan jelaskan. Lalu yang keempat, ada tombol petunjuk penggunaan permainan ini sesuai dengan keinginan kita. Caranya gimana untuk mendesain ini? Kita butuh yang namanya komponen-komponen, ada di bagian palet. Nah, di sini banyak komponen yang disediakan oleh App Inventor, mulai dari user interface, layout, media. Kita bisa memasukkan
file juga. Nah, dari storage nih. Lalu ada bisa menyantumkan sosial media kita dan bisa dihubungkan dengan aplikasi-aplikasi lain. Langsung saja. Nah, yang pertama, layar awal kita butuh namanya vertical alignment atau untuk menyusun komponen-komponen. Kalau di sini ada vertical arrangement, horizontal arrangement. Nah, dia kalau vertical arrangement dia tersusun secara vertikal komponen-komponen ini kan, dari atas bawah. Beda dengan horizontal. Horizontal tersusun dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri sesuai dengan kita yang inginkan. Nah, kita masukkan vertical arrangement. Caranya tinggal diseret geret seperti ini. Nanti akan masuk. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Di sini ada height di bagian properties sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita masukkan di dalam arrangement ini, vertical arrangement ini, komponen yang kita butuhkan seperti label. Nah, sama seperti caranya seperti yang pertama, tinggal digeret atau ditarik. Lalu ada gambar. Nah, kita bisa mengganti namanya di bagian teks sini sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu ada image. Image ini hanya gambar seperti ini. Sama caranya seperti yang label, tinggal ditarik lalu disesuaikan gambarnya yang kita inginkan. Kita bisa mengupload dari file explorer di PC kita masing-masing. Lalu kita juga butuh clock dan sound. Sound ini hanya pengembangan saja ya. Kita butuh clock. Jadi untuk masuk ke tampilan berikutnya kita butuh clock. Clock itu adanya di sensor. Nah, ada clock. Kita bisa sesuaikan waktunya berapa. Nanti setelah waktu itu terhitung habis, maka akan apa? Nanti kita bisa atur di program, di coding blocks. Nah, selanjutnya screen kedua sama, ada menu. Nah, kita butuh button 3. Kalau yang awal nggak ada button, di sini kita pakai button. Sama, pertama caranya pakai vertical arrangement dan kita tarik button 3. 1, 2, 3. Udah. Lalu kita sesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan agar tampilan seperti permainan pada umumnya, game pada umumnya yang ada di Play Store atau yang lain-lain. Kita desain sebagus mungkin, semenarik mungkin. Nah, setelah selesai, kita bisa ganti nama dari komponen itu untuk memudahkan program agar tahu nanti apa yang akan kita program. Nah, selanjutnya masuk ke tunjuk atau permainan dulu. Nah, permainan ini agak sedikit banyak. Untuk menjalankan permainannya, kita perlu namanya draw animation, animasi, untuk membuat animasi dari gambar itu. Nah, pertama ada namanya canvas. Nanti teman-teman bisa baca apa pengertian dari masing-masing komponen ada di bagian sini. Karena gampang, kalau agak sulit bahasanya tinggal di Ctrl A atau Ctrl L, All. Nanti kita copy dan buka Google Translate. Mungkin bisa dibaca-baca. Nah, sama seperti sebelumnya, kita hanya butuh label, komponen-komponen yang lain. Nah, di sini ada getar ya, yang komponen yang baru. Ini skor, nanti untuk menambah skor. Button reset untuk reset nilai, dan ada button kembali atau untuk kembali ke menu utama. Nah, di sini ada getar. Jadi nanti programnya setiap tikus ini disentuh maka akan bergetar handphonenya. Nah, kita bisa tambahkan sound atau musik. Jadi saya menambahkan efek suara. Jadi setiap tikus ini diklik, mungkin kita bisa menambahkan suara tikusnya atau apa. Nah, masuk ke selanjutnya, tunjuk yaitu petunjuk penggunaan. Kita bisa gunakan label
Nama sebelumnya vertical arrangement dulu, tinggal ditarik-tarik saja. Masukkan label, kita ganti namanya. Nah, misalnya apa? Silahkan klik tikus untuk memenangkan game ini. Lalu mungkin apa lagi sesuai yang kita inginkan. Teman-teman lebih kreatif di sini. Nah, lalu kita perlu tombol. Ini hanya pengembangan saja. Untuk kembali ke menu, tinggal di sama seperti sebelumnya. Lalu selesai di bagian desain, kita masuk ke bagian coding blocks. Dari awal, dari screen pertama tampilan awal. Nah, codingnya hanya seperti ini. Kita bisa melihat instruksi yang kita butuhkan. Ada banyak di sini. Kontrol, logik, operasi matematika, teks, dan prosedur. Nah, kita tadi dari tampilan pertama kita hanya membutuhkan seperti ini. Jadi ketika screen back press, tombol kembali yang ada di handphone kita ditekan, maka akan melakukan close application atau keluar dari game, dari aplikasi itu. Nah, caranya kita buka di screen 1 di sini. Nah, di sini ada sama seperti sebelumnya, kita tinggal menarik dan menempelkan, menaruh. Lalu kita bisa cari instruksi selanjutnya di kontrol atau sesuai dengan kebutuhan kita. Kan close application nih, close application. Jadi ketika tombol back ditekan, maka aplikasi akan keluar, akan tertutup. Nah, yang kedua tadi ada bagian clock, komponen clock. Nah, ketika clock itu ditemunya di sini, tinggal diklik aja, dicari. Nah, when clock timer, ketika clock menghitung waktu, maka waktu itu akan hidup sampai habis atau sampai false. Nah, apa yang dilakukan ketika waktu itu sudah habis? Nah, kita bisa memasukkan fungsi selanjutnya di bawahnya. Open another screen, buka screen yang lain. Kita bisa temukan di kontrol. Open another screen. Nah, screen apa yang akan kita buka? Kita bisa masukkan di sini dengan bukanya dan memasukkan instruksi di sini. Instruksi ini, lalu kita masukkan variabel screen menu. Nah, sesuai dengan screen yang kita buat sebelumnya di bagian desain. Nah, ini menu, dan ini huruf kapital harus diperhatikan agar tidak salah program. Masuk ke menu, lalu screen selanjutnya screen menu. Nah, screen menu tadi ada 3 tombol. Masing-masing tombol punya fungsi. Sama seperti blok sebelumnya, blok screen tampilan awal, kita perlu backspace. Jadi setiap dipencet tombol kembali, maka apa yang terjadi? Untuk close application sama seperti sebelumnya, tinggal dicari di sini. Nah, button tentang diklik. Ketika button tentang diklik, apa yang akan terjadi? Sama seperti sebelumnya, open another screen. Nah, screen name-nya apa? Screen 1. Jadi tentang itu masuk ke tampilan awal tadi. Nanti kita bisa desain, edit sesuai dengan keinginan kita, semenarik mungkin untuk para user. Karena di sini saya hanya membuat tutorial dengan waktu yang terbatas, maka saya hanya memberitahukan sedikit sekilas. Lalu button permainan sama seperti button tentang, tinggal di klik open another screen name, open another screen, dan screen name-nya apa, klik. Nah, sama button petunjuk juga gitu. Kita masuk ke blok selanjutnya, yaitu blok permainan. Blok permainan agak banyak. Kita perlu menginisialisasi dulu, karena skor adalah
operasi yang dinamik atau berubah-ubah, maka kita perlu inisialisasi dulu. Caranya inisialisasi global adanya di variabel. Nah, kita bisa buka di sini. Nah, ini dimudahkan sekali oleh app inventor untuk mengingatnya dengan menggunakan warna-warna ya. Jadi cocok sekali untuk yang baru belajar program. Nah, di sini ada inisialisasi global, tinggal kita ganti namanya score sesuai dengan label tadi yang kita buat di desain. Score tuh. Score nilai awalnya adalah 0, maka kita masukkan operasi matematika 0, angka 0. Nah, jika permainan di back preset sama seperti sebelumnya, tombol back ditekan, maka akan close screen, lalu masuk ke prosedur awal. Nah, image spread ini yang tadi tikus ini yang akan diklik, dia akan bergerak tak tentu, random, menjadi pecahan-pecahan. Perhitungannya sepertinya menggunakan pixel pada layar tersebut, jadi random gitu. Ketika vertikal sumbu X, nah dia kan height nih, menggunakan operasi aritmatika, pengurangan dan perkalian juga di sini. Jadi setiap tampilan komponen permainan ini, canvas ini dikurangi dengan komponen image spread atau tadi tikus, maka akan muncul random fraction dan dikali random fraction. Jadi munculnya tidak tertentu, tidak untuk arah gitu. Jadi kita seperti main cepet-cepetan tangan dengan tikus itu sendiri. Sama seperti yang lebar, bagian sumbu Y ini sama, jadi dia bergerak tak tentu, random. Lalu masuk ke prosedur kedua, yaitu prosedur score. Nah, score ini karena score ini tipe datanya teks, maka kita yang diubah adalah teksnya. Nah, jadi ketika dipencet, ketika tikus itu tertekan, maka akan menambah skor. Nah, caranya seperti ini. Lalu juga ada, nah sama nih tadi, ketika tikus itu ditekan, maka skor akan menambah. Set global score to get global score plus 1 akan nambah 1. Jadi setiap ditekan dari kan nih one image spread touch, maka akan nambah skor 1. Nah, selain instruksi menambahkan skor, apa yang terjadi ketika image spread atau tikus itu ditekan? Maka akan memanggil komponen getar, memanggil komponen sound. Nah, kita bisa membuka di sini, sudah kita buat. Nah, kalau getar vibrate, nah, gitar kelinci akan menggetarkan, komponen ini akan bergetar, menghasilkan gitar selama. Nah, kita bisa atur waktunya di sini dengan memasukkan operasi matematika sesuai warnanya biru. Ini di sini tinggal dimasukkan. Nah, juga selain itu dia akan memanggil, tadi saya player 1 ini menambahkan suara, jadi efek suara tikus atau efek suara barang dibanting. Juga selanjutnya masuk ke prosedur dan prosedur 2. Jadi ini seperti sistem pengulangan. Jadi apa yang terjadi ketika tombol dipencet, dia akan mengulang terus, masuk ke prosedur 1, prosedur 2, dan seperti itu seterusnya sampai kita menekan fungsi-fungsi yang lain. Mungkin misal contoh kita mengklik button reset. Nah, seperti button reset ini, dan selanjutnya button reset ini untuk mengembalikan skor dengan nilai 0, nilai awal. Nah, looping ini akan berhenti dengan instruksi-instruksi yang lain.
seperti menekan button 1. Button 1 tadi kita menu utama itu masuk, jadi nanti close screen, jadi masuk ke menu utama. Dan yang ini juga waktu kelinci sama. Lalu kita masuk ke blok selanjutnya, yaitu blok petunjuk, blok yang terakhir. Nah, blok petunjuk sederhana sekali karena cuma ada satu tombol di sana. Nah, kita bisa menekan tombol, apa yang terjadi yaitu close screen. Lalu apa yang terjadi ketika kita ngeklik tombol kembali, maka close screen. Udah cukup segitu mungkin desain dan blocksnya. Nah, untuk mensimulasikan aplikasi yang kita buat, game yang kita buat, kita bisa mensimulasikannya di handphone ataupun di emulator. Kalau di handphone ada dua opsi. Yang pertama, kita harus mendownload aplikasinya, yang aplikasi MIT App Inventor di Play Store. Lalu kita tinggal men-scan QR code dari aplikasi yang kita buat. Nah, tinggal diklik di sini di build, nanti dia ada proses compile, membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit lebih. Lalu juga yang kedua, kita bisa menggunakan dengan format APK. Ini dua-duanya dengan format APK ya. Kita menyimpannya di file explorer kita. Jadi nanti kita tinggal pindahkan. Lalu yang kedua bisa menggunakan emulator. Emulator ini disediakan oleh App Inventor itu untuk memudahkan kita. Tinggal diklik saja, nanti akan muncul tampilan handphone di sini. Agak sedikit lama. Nah, nanti akan muncul tampilan handphone, kita bisa memainkan aplikasi yang kita buat. Mungkin cukup sekian video yang kali ini yang saya buat. Kurangnya mohon maaf, banyak kekurangan dari penjelasan atau dari cara bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.